Mulai dari Kindi. Selanjutnya kelompok 8 kepada pemateri, saya persilakan. 6. Baik, kelebihan dan kekurangan metode uji. Pengertian 1. Penilaian kualitas fisik. Penilaian yang dilakukan berdasarkan sifat fisik dari suatu bahan pangan seperti bentuk, ukuran, berat, warna, tekstur, serta parameter fisik lain yang dapat diamati atau diukur. Metode ini biasanya digunakan untuk melihat penampilan dan karakteristik luar dari pangan. 2. Penilaian kualitas kimia. Penilaian mutu pangan yang didasarkan pada kandungan kimia di dalam pangan meliputi zat gizi, komponen kimia alami, serta keberadaan senyawa kimia berbahaya atau kontaminan. Metode ini penting untuk memastikan nilai gizi dan keamanan pangan sesuai standar. 3. Penilaian kualitas mikrobiologi. Penilaian mutu pangan yang berfokus pada jumlah dan jenis mikroorganisme yang terkandung, termasuk mikroba pembusuk maupun patogen. Metode ini digunakan untuk menilai keamanan pangan, daya simpan, serta tingkat sanitasi dalam proses produksi. Slide 4. Penilaian kualitas pangan subjektif. Penilaian mutu pangan yang dilakukan berdasarkan pendapat, pengalaman, atau persepsi individu tanpa menggunakan standar ilmiah yang pasti. Metode ini bersifat sederhana dan cepat, namun hasilnya sangat dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian. 5. Penilaian kualitas organoleptik atau indrawi. Penilaian mutu pangan berdasarkan tanggapan indera manusia, yaitu penglihatan, penciuman, pengecapan, perabaan, dan pendengaran. Metode ini digunakan untuk menilai sifat sensori pangan seperti rasa, aroma, tekstur, dan warna yang berhubungan dengan penerimaan konsumen. Baik, akan dilanjutkan oleh pemateri 2. Oke, baik. Di sini ada jenis uji, kelebihan, dan kekurangan. Jenis ujinya ada penilaian kualitas fisik. Kelebihannya relatif mudah dan cepat dilakukan. Contohnya pengukuran berat, ukuran, warna, tekstur, dan viskositas. Tidak memerlukan teknologi terlalu rumit. Bisa dengan alat sederhana atau pengamatan visual. Dapat digunakan untuk kontrol kualitas rutin di industri pangan. Misalnya kadar air dengan oven, warna dengan kolimeter, murah dibandingkan uji kimia atau mikrobiologi. Kekurangannya tidak memberi informasi nutrisi atau nilai gizi atau keamanan pangan. Contoh, logam berat, mikroba patogen tidak bisa terdeteksi, subjektif bila hanya berdasarkan penglihatan manusia tanpa alat ukur. Beberapa sifat fisik tidak terlalu mencerminkan kualitas sebenarnya. Misalnya beras tampak putih, bersih, tapi kadar gizinya rendah. Yang kedua ada penilaian kualitas kimia. Kelebihannya memberikan data kuantitatif dan objektif. Misalnya kadar protein dengan metode kadar lemak dengan shock health. Bisa mendeteksi kontaminan berbahaya seperti racun, pestisida, logam berat, dan
aflatosin. Mendukung klaim gizi pada label, misalnya kadar vitamin, mineral, dan serat. Standar metode tersedia luas. Kekurangannya membutuhkan peralatan laboratorium mahal, misalnya spektrofotometer, kromatografi, dan AAS. Waktu analisis lama. Beberapa metode bisa berjam-jam atau berhari-hari. Membutuhkan tenaga ahli untuk interpretasi data. Tidak bisa menilai kualitas sensoris, yaitu rasa, aroma, dan tekstur. Next. Sini ada juga penilaian kualitas mikrobiologi. Kelebihannya menjamin keamanan pangan karena bisa mendeteksi mikroorganisme patogen, yaitu bisa Salmonella, E. coli, dan Listeria. Bisa menentukan daya simpan produk berdasarkan jumlah total mikroba, memberikan informasi tentang sanitasi dan higienitas proses produksi. Sangat penting untuk regulasi keamanan pangan, yaitu BPOM, dan lain-lain. Kekurangannya, proses relatif lama. Kultur mikrobiologi perlu 24-70 jam inkubasi. Membutuhkan laboratorium dengan kondisi steril. Beberapa mikroba sulit dideteksi dengan metode standar, misalnya virus. Biaya analisis biasa tinggi, terutama jika menggunakan metode molekuler, atau PCR atau qPCR. Oke, selanjutnya kepada pemateri. Selanjutnya. Jenis selanjutnya itu ada penilaian kualitas pangan subjektif. Kelebihannya itu mudah, cepat, dan murah, bisa dilakukan langsung oleh konsumen atau panelis. Yang kedua, menggambarkan preferensi nyata konsumen. Dan yang ketiga, cocok untuk uji perbandingan sederhana. Misalnya produk A lebih enak dari produk B. Kekurangan sangat dipengaruhi persepsi individu. Hasil bisa berbeda antara panelis. Yang kedua, tidak konsisten karena dipengaruhi faktor psikologis, budaya, atau pengalaman. Yang ketiga, tidak bisa dipakai sebagai dasar tunggal untuk klaim mutu pangan. Yang keempat, tidak memberi data kuantitatif atau ilmiah. Jenis uji selanjutnya itu penilaian kualitas organoleptik. Kelebihannya dapat menilai atribut sensori yang menentukan penerimaan konsumen, rasa, aroma, tekstur, warna, dan suara renyah. Yang kedua, relatif cepat dilakukan atau uji hedonik test dan ranking test. Yang ketiga, tidak memerlukan peralatan canggih atau cukup panelis dan formulir uji. Yang keempat, sangat berguna dalam pengembangan produk baru. Untuk kekurangannya, yang pertama ada subjektif yang dipengaruhi kondisi fisiologis dan psikologis panelis. Yang kedua, butuh panelis terlatih untuk mendapatkan hasil konsisten. Yang ketiga, tidak bisa digunakan untuk menilai keamanan pangan atau gizi, kimia, dan mikrobiologi. Yang keempat, ada faktor kelelahan indera jika terlalu banyak sampel diuji sekaligus. Selanjutnya pemateri berikutnya. Baik, untuk kesimpulannya di sini tuh penilaian kualitas pangan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu fisik, kimia, mikrobiologi, subjektif, dan organoleptik. Setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Yang pertama tuh fisik, cepat, sederhana, murah, tetapi tidak mencerminkan mutu gizi maupun keamanan pangan. Yang kedua tuh kimia, memberikan hasil kuantitatif dan objektif, namun membutuhkan peralatan mahal dan waktu lama. Yang ketiga, mikrobiologi, penting untuk menjamin keamanan dan daya simpan pangan, tetapi analisisnya memakan waktu dan biaya lebih tinggi. Nah, dan
keempat, dipengaruhi persepsi individu sehingga tidak dapat dijadikan dasar tunggal. Nah, dan yang terakhir, organoleptik menilai aspek sensori yang menentukan penerimaan konsumen tetapi bersifat subjektif dan tidak menilai keamanan pangan. Baik, itu saja saya kembalikan kepada moderator.